Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih yang udah lanjut untuk ngikutin video ini, video part kedua dari 3 part nanti ya. Sebelumnya kita udah belajar bersama untuk membedah rangkaian mesin cuci 2 tabung pada bagian pengering. Pada bagian pencuci. Nah, kemarin kita juga udah buat rangkaiannya. Kita udah pemahamin sama-sama komponen apa aja yang ada di dalam sebuah sistem pencuci. Kalau misalkan teman-teman mungkin baru nonton video ini, mungkin boleh nonton video yang part 1 dulu. Nah, yang ini terkait tentang rangkaian mesin cuci 2 tabung, karena hari ini kita bakal lanjut untuk part keduanya, yaitu belajar rangkaian mesin cuci 2 tabung pada bagian pengering. Nah, seperti biasa, kita bakal sama ya kayak pertemuan kemarin. Jadi ini ada beberapa part yang udah aku siapin. Nah, mungkin kalau teman-teman mau lihat perbedaannya apa sih yang membedakan? Yang membedakan di sini ada kabel power. Kenapa di sini kabel powernya ada 2 ya? Karena kita coba untuk kita buat masing-masing dulu, masing-masing. Jadi kita pecah jadi 2 untuk pencuci dan juga pengering. Nah, di sini makanya ada kabel powernya 2. Nah, hari ini kita coba mengabaikan dulu untuk rangkaian pencucinya. Kita hanya untuk merangkai pada bagian pengering. Nah, di sini ada kabel power nantinya dan juga motornya. Nah, ini motornya, di sini motor spin. Kalau ini motor wash, logonya, ikonnya ini aku samain pada intinya ya motor ya. Tapi kita sama-sama sepakat untuk ya ini motor spin dan ini motor wash. Di sini ada kapasitor. Nah, kapasitornya kita asumsikan di sini kapasitor yang untuk spin atau pengering. Terus di sebelahnya ini ada timer. Nah, ini mungkin yang menjadi pembeda. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini kalau yang pencuci itu ada 3. Kalau yang pengering itu ada 2 kabel. Terus di sini ada selektor atau putaran, handle ya, sama. Dan satu lagi. Nah, di sini ada 2 arah nih untuk pencuci. Kalau pengering itu 1 arah, kiri doang atau kanan doang, pada 1 arah. Mungkin langsung sih ya. Tapi mungkin sebelumnya juga aku mau disclaimer ulang bahwa kita nggak usah tegang-tegang lah ya. Kita belajarnya santai-santai. Kalau mau ngopi-ngopi, saya juga seruput dulu lah. Alhamdulillah. Kita santai-santai dulu. Jadi kalau misalkan nanti dalam proses sharing yang aku kasih cukup melelahkan, ya udah di skip dulu videonya, ngopi dulu atau seruput dulu. Ya, kita nanti bakal buat rangkaian sama kayak gini ya. Kita pelan-pelan kita pahamin satu persatu. Dan kemarin aku juga udah nyampein bahwa sistem pengering ini nggak sekompleks pencuci. Ya, jadi mungkin durasinya bakal aku coba untuk lebih pendek karena kemarin sekitar 40 menitan ya. Jadi nanti semoga lebih pendek. Dan ya, disclaimer untuk sharingku kali ini nggak intinya pastinya nanti bakal jauh dari kata sempurna. Harapannya sharing yang aku bagikan atau yang aku kasih di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman pemula yang mau belajar ataupun teman-teman teknisi yang mau mengulang atau mengulas kembali. Dan mungkin untuk para akademisi ataupun para praktisi yang di lapangan yang nantinya kenapa di sini ada beberapa komponen ataupun simbolnya itu nggak sesuai ya, kita menyesuaikan dengan pembelajaran kita, yaitu kita mengenalkan dasar-dasar secara sederhana
dari sebuah rangkaian mesin cuci. Nah, mungkin kita sepakati dulu di situ. Dan tentu feel free untuk teman-teman yang mungkin pernah punya pengalaman yang lain atau punya cara yang lain, silakan dikasih masukan untuk aku pribadi di kolom komentar. Jadi kita di sini sama-sama diskusi begitu. Oke, kita coba untuk biar nggak pusing, kita abaikan dulu lah ya untuk pencucinya. Jadi teman-teman di sini nggak usah fokus di sini dulu, kita fokus di pengering dulu. Oke, langkah pertama tentunya kita ngambil power dulu. Nah, seperti biasa kita mencoba untuk menghidupkan motornya. Nah, kita menghidupkan motornya. Kemarin juga kita udah coba sama-sama ini ya, belajar. Nah, kita ambil powernya dulu. Nah, kita bolehlah di sini ya. Oke. Oke, kita powernya di sini. Oke. Terus kita ngambil motornya ya, karena kita kan mau memutarkan dari motornya ini, motor penyeringnya. Oke, di sini motor. Oke. Nah, terus seperti biasa di motor ini kita berikan simbol dari 3 kabel ini. Nah, simbolnya running, start, sama common. Oke. Nah, ini kita kasihkan simbol. Nah, ini kan 3 kabel ya, sama aja sih kayak kemarin. Nah, running, start, common. Nah, terus setelah itu apa? Setelah itu sama kayak kemarin, kita mencoba ngambil satu. Bentar ya. Nah, kita ngambilkan power di sini. Sepertinya kurang besar dikit lah. Oke, nah kita tarik kabel. Oke, di sini ya. Oke. Oke, kita tarik kabel di sini. Bentar. Oke, begini aja lah. Nah, kita kasih warna biru lah ya, sama kan. Oke. Nah, di sini kan sudah dapat satu line, satu listrik ya. Ini netral. Nah, terus kita ngambil kapasitor. Nah, kapasitornya udah kita ngambil dari sini aja deh. Oke. Sini aja deh. Nggak usah terlalu jauh. Oke, kapasitor. Terus kita sambungkan kabel. Kita beri satu masing-masing, satu antara running sama startnya kita kasih sama. Nah, ini sama teman-teman kayak kemarin yang pencuci itu. Nah, ya udah, kita dari 3 ini yang commonnya kita kasihkan satu listrik. Yang satunya sini kita kasih masing-masing kapasitor. Nah, kapasitor ini berapa
berapa mikro mas gitu ya. Kapasitor kalau standar untuk pengering itu sekitar tergantung masing-masing ukuran ya. Idealnya biasanya sekitar kalau pencucinya 12, kapasitor untuk pengeringnya biasanya 6 mikrofarad. Beda-beda sih ya, ada yang di bawah itu. Tapi biasanya paling besar itu 6. Ada yang 4 juga sih. Nah, kita ubah warnanya dulu. Kasih warna merah mungkin. Sini coba kita kasih warna kuning. Oke. Nah, untuk prinsipnya kapasitor sedikitnya kemarin juga kita udah bahas sama-sama ya. Kapasitor ini mungkin kita ingat kembali bahwa kapasitor ini ibaratnya kayak penampung bak air gitu. Jadi fungsinya dia ini nyimpan daya untuk si motor ini ngebantu ketika dia mutar pertama atau starting. Gitu. Nah, terus yang untuk kabel yang satunya, power yang satunya, ini kita bebas pilih mau di running atau start. Nah, di sini kita ubah dulu. Oke, ini ya. Nah, ini bebas. Teman-teman mau di runningnya atau startnya. Nah, begini ya. Putar dulu deh. Oke. Nah, seperti ini. Ini kalau teman-teman sambungkan di sini, sama kayak kemarin ya. Putarannya bakal ke kiri. Atau sebaliknya, tergantung. Nah. Gini. Oke. Apakah bisa disambungkan di startnya, Mas? Bisa. Bisa sama kayak kemarin. Tapi putarannya bakal ke kanan. Gitu. Jadi yang bedakan ke putarannya. Ya karena kita maunya itu pengering itu kan di kiri ya. Nah, pengering itu kan di kiri. Jadi kita berikan di sini. Alasannya kenapa? Kenapa harus ke kiri, Mas? Ataupun ya kenapa hanya satu arah? Ini nanti bakal berhubungan dengan si motor ini, teman-teman. Nah, di sini ini ada rem. Maka ketika teman-teman buka tutup ketika pengering gitu ya. Ketika proses mengering gitu kan. Ketika teman-teman buka tutupnya biasa langsung berhenti kan. Nah, itu di sini itu ada rem. Nah, ada remnya. Nah, apa hubungannya rem sama putaran gitu? Nanti bakal kita bahas di lain sesi. Tapi pada intinya kita sepakat dulu bahwa pengering ini kita buat itu satu arah, menyesuaikan dari si remnya ini. Nah, kita asumsikan di sini kiri. Nah, ya udah kita berikan atau kita sambungkan ke bagian merah atau runningnya. Gitu ya. Nah, sampai di sini teman-teman udah bisa memutarkan motor pengering. Oke. Nah, sampai di sini udah bisa ini ya, udah bisa mutar. Status motor ini sekarang mutar. Nah, tapi sekali lagi gitu ya. Sekali lagi kita kan nggak mungkin untuk menyentuhkan ini dengan tangan. Atau gimana caranya dia berhenti kalau misalkan ini tetap nyambung? Apakah kita kasihkan di sini saklar? Rasa-rasanya kan nggak ada ya mesin cuci yang pakai saklar yang model cetek itu kan nggak ada. Nah, makanya kita perlu alat namanya timer. Oke. Timer ini ya kita anggap di atas lah di sini ya. Nah, timer spin ini yang bedakan sama timer pencuci adalah dari kabelnya. Nah, kabelnya ini kan 3 ya. Timer spin itu ada 2 doang.
Kenapa gitu? Penjelasan secara sederhananya seperti ini. Kalau di pencuci itu kemarin, timer ini kan berfungsi untuk mengganti-ganti. Jadi ketika listrik di sini masuk, harapannya beberapa detik atau ya beberapa detik ke sini listriknya, beberapa detik istirahat, beberapa detik ke kanan atau ke kuning, ke start. Merah, istirahat, start. Istirahat, merah, istirahat, start. Seperti itu ya. Kalau di pengering, kita sebenarnya sama kayak saklar pada umumnya, hanya menyambung dan memutus. Nah, karena di sini kita kan pengennya kan kabel yang satu ini untuk yang muter ini kan. Bentar, saya minum dulu. Alhamdulillah. Sorry. Nah, harapannya kan ini dia bisa terputus dan bisa menyambung sesuai dengan yang kita mau. Kapan ya maksudnya. Dan juga ada sepersekian menit ataupun ada jangka waktu yang kita inginkan. Nah, makanya kita perlu alat namanya timer spin. Nah, sama kayak pencuci kemarin ya. Nah, di sini kita putus dulu kabel yang menyambung ke running atau startnya. Nah, kita masukkan ke sini. Oke. Kita masukin di sini. Nah, terus kita mau mutarnya itu ke arah kiri atau merah. Berarti kita pengennya kan kita sambungkan dengan yang runningnya ini. Nah, berarti apa? Berarti ya kita tinggal tarik kabel runningnya ke atas. Kita tarik kabel lagi untuk kita masukkan ke sini, ke kabel timer yang satunya yang merah ini. Nah, ini coklat masuknya ke sini. Nah, kita tarik dulu ya. Oke. Kita akan mencoba narik. Nah, ini kita ambil kabel. Kita kecilkan dulu ya. Nah. Oke, kita sambungkan ke sini. Kita putar dulu. Oke. Nah, kita udah nyambungkan yang dari running ini bisa dapat listrik nantinya dengan kontrol timer. Nah, timernya ketika diputar krek gitu, anggaplah sekian menit gitu kan. Statusnya di sini bakal nyambung, nge-switch. Nah, ini awalnya nggak nyambung. Ketika diputar dia bakal nyambung. Artinya apa? Artinya kabel yang satu ini standby di timer ini untuk ngasihkan listrik ke running. Nah, ini beratnya gini doang. Ini sebenarnya nyambung. Kita hanya putuskan di timer. Ya sama seperti fungsi saklar lah. Nah, kalau saklar kalau saklar ini kan kalau kita nggak matikan dia nggak mati. Nah, kalau timer ini dia bisa mati otomatis dengan waktu yang udah ditentukan di sini. Seperti itu. Nah, sejauh ini teman-teman udah bisa membuat sistem pengering. Nah, jadi rangkaian pengering itu seperti ini. Nah, ini rangkaian pengering. Nah, ini seperti yang aku bilang kemarin ya. Jadi pengering ini nggak sekompleks mesin cuci ya. Pada intinya kurang lebih sama. Tapi kalau mesin cuci ini kan hanya membedakan pencuci harus bisa mutar ke kiri dan ke kanan. Dan ada istirahatnya. Kalau pengering ini enggak, dia hanya mutarin satu putaran, yaitu ke satu arah.
Lalu pengering ini juga hanya dikontrol dengan satu spin timer. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu. Mungkin teman-teman penasaran untuk kenapa tadi ini mutarnya ke kiri ataupun satu arah. Yaudah, coba aku carikan ya. Carikan dulu. Spin motor. Ya, motor lah. Sorry. Dinamo aja lah. Dinamo pengering. Semoga ada ya yang udah pakai. Oke, ini salah satunya. Coba kita cari yang lebih jelas. Ada nggak yang lebih jelas ya? Yang ada remnya. Bentar. Remnya itu sebenarnya kayak gini. Nah, ini remnya nih. Kita copy dulu deh. Di sini dulu bentar ya. Nah, ini rem. Oke, kita tepikan dulu. Kita cari satu yang versi fullnya. Mana ya? Ini ada beberapa tapi kayaknya kurang jelas gitu. Kita cari yang cukup jelas deh. Mana ya? Sebentar. Ini ada tapi kayaknya kurang jelas gitu teman-teman. Nah, ini udahlah, inilah. Kita nanti coba tekan sama-sama. Semoga nanti bisa jelas. Oke. Oke, di sini udah kita cobain ya, coba cari dinamo yang ku maksud tadi. Jadi adanya rem. Nah, kenapa putarannya ke kiri? Tadi yang ku bilang ya. Nah, ini. Oke. Jelas nggak ya? Nah, di dinamo spin ini, motor spin ini nanti ada remnya kayak gini. Nah, ini bentuknya kayak gini. Nah, kenapa harus satu arah gitu ya? Karena gini loh, rem ini ketika dia mutarnya ke kanan, gini ya. Nah, kalau misalkan mutarnya ini ke kanan, ini kan misalkan kan ngelup, rem ini kan di sini kan ada semacam kayak kampasnya gitu ya, kampas remnya. Harapannya kan ketika kampasnya ini ke kiri, itu kampasnya semakin kuat. Ketika kampasnya ini menyentuh sini, nah, menyentuh, nah gini nih, nah gini. Nah, kampasnya bakal, bentar, aku ambil mana sih? Bentar. Biar jelas ya, biar nanti bisa dipahamin sama-sama. Kayak gini deh. Nah, ini kalau kampasnya ini nanti misalkan putarannya ini ke kanan,
Ini kan nanti terbuka. Nah ini ke sini. Nah ini kampasnya bakal ke sini. Akhirnya apa? Akhirnya kampasnya ini nggak apa ya, nggak sedak, apa sih ya bahasanya. Ntar. Aku coba carikan di sini kan. Nah ini deh. Oke, nah. Jelas nggak sih? Jelas lah harusnya ya. Nah, ini kan ada pernya, ada pegasnya di sini ya. Ada pegasnya. Kalau putarannya ke sini, ke kiri. Kalau putarannya ke kiri, mana hitam tadi? Nah, kalau putarannya ini ke kiri gini, ke kanan, ketika nanti kampasnya ini menyentuh, artinya pas lagi dibuka cepret gitu kan, ketika nanti menyentuh, ini kan pegasnya bakal melar, jadi nggak sesuai dengan tujuannya, jadi nggak langsung set gitu. Nah, makanya dibuat ke arah kiri. Kenapa? Ketika ini nempel cetek, ya pegasnya ini langsung apa ya? Ibaratnya di sini langsung presisi gitu, tak gitu langsung ngunci di sini. Nah, langsung ngunci. Gitu. Bentar ya, saya ambil analogi yang lebih mudah. Nah, karena kayaknya kurang jelas gitu. Nah, ini. Jadi kalau misalkan pegasnya itu kan maunya kan pegasnya itu ketika nanti ini berhenti, pegasnya itu langsung kayak krek gitu. Nah, tek gitu. Nah, langsung ketarik ya. Kalau ini kan nanti nggak ketarik. Ini ketarik tapi melar gitu. Jadi nggak sesuai dengan desainnya. Nah, makanya di sini dibuat ke satu arah ataupun ke kiri menyesuaikan dari remnya ini. Nah, dia menyesuaikan dari remnya ini. Nah, ini juga di sini kan ada celah di sini. Nah, gitu. Jadi sorry nih kalau kurang jelas, pada intinya ya seperti itulah. Dia menyesuaikan dari remnya ini atau rem dari pegasnya ini. Oke, seperti itu. Nah, pengering itu sampai di sini teman-teman juga udah berhasil merangkai sebuah sistem pengering dari mesin cuci. Nah, seperti itu. Kemarin aku belum bagikan ya untuk rangkaiannya, sorry aku belum bagikan, jadi nanti aku coba bagikan untuk dari PDF-nya lah. Nah, ini nanti rangkaian pencuci dan nanti aku bagikan rangkaian pengering. Ini hapus boleh. Oke. Nah, bagian pengering. Nanti aku coba bagikan PDF-nya. Jadi teman-teman bisa nanti di print atau dipelajari di rumah. Oke. Ini bisa diulangi video kalau misalkan belum paham atau mungkin penjelasanku kurang mantep. Mohon maafkan lah, mohon dimaklumin. Nah, jadi kalau teman-teman sebenarnya udah paham dengan sistem pencuci, pengering biasanya lebih mudah. Nah, oke, itu untuk dari sistem pengering teman-teman. Jadi penjelasannya mungkin lebih singkat sekarang. Tolong kalau misalkan ada yang mau dikoreksi atau ditanyain, boleh banget langsung ditanyain di kolom komentar. Dan nanti ada satu part lagi di sini ya. Nanti kapan minggu depan insya Allah lah bakal pengering, pencuci, pengering. Terus gimana caranya dua sistem ini kita jadikan satu. Nah, penasaran kan? Penasaran, makanya ikutin terus videonya.
Oke, mungkin sampai di sini yang bisa kita share, yang bisa aku sharekan. Kurang dan lebihnya aku pribadi secara tutur kata ataupun secara penjelasan minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan. Terus belajar, terus bertanya, dan terus semangat untuk bisa menyelesaikan pembelajaran di rangkaian mesin cuci 2 tabung. Ini bakal bermanfaat banget ketika teman-teman nanti udah bisa. Oke, mungkin itu yang bisa kita sharing. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat belajar.